Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ugis Family. Kali ini kami akan berbagi tips cara memasak dan memberitahu kalian tentang manfaat dari lembayung. Ini dia, dilansir dari idnmedis.com bahwa lembayung ini memiliki berbagai manfaat. Antara lain ini guys, sebagai sumber antioksidan, membantu tubuh mencegah virus, mengobati sakit gigi, sebagai zat anti kanker, meningkatkan produksi ASI, mengatasi insomnia, dan mengobati jerawat. Oke, ini dia beberapa manfaat dari lembayung. Nah, kemarin itu aku masak lembayung dibikin lodeh. Yuk simak resepnya. Setelah lembayung disiangi, kita akan merebusnya dalam air panas dan air mendidih dan dikasih sedikit garam. Fungsinya garam ini akan membuat si lembayung atau sayuran hijau lainnya yang direbus dengan air dan dikasih garam itu akan menjadi lebih lembut dan juga lebih lunak ya guys. Nah, setelah ini saya kurang lebih sekitar 10 menitan aku angkat dan ditiriskan. Karena masih panas seperti ini dan kita mau butuh proses memasak yang lebih cepat, kita cuci dengan air keran. Nah, fungsinya kita cuci dengan air keran ini untuk memberhentikan proses pemanasan. Kalau misalnya ini direndam pakai air panas terus ditunggu sampai dingin, itu akan berakibat pada lembayung yang akan semakin melunak karena dia kematangan kan guys. Nah, setelah kita rendam dengan air keran seperti ini, kita peras terus dikepal-kepal karena ini nanti mau diiris, supaya kalau dikepal seperti ini irisannya lebih mudah dan lebih cepat. Oke, buat kalian yang belum mencoba, silahkan dicoba ya. Lembayung ini menurut aku sih enak, dan dipadukan dengan bumbu lodeh itu cocok lah pokoknya. Selanjutnya kita akan siapkan bumbu-bumbunya nih. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar jintan, daun jeruk, kencur, kunyit, lengkuas, dan terasi. Nah, kita kasih secukupnya garam dan kita ulek sampai lembut ya guys. Aku kasih garam di sini supaya proses pengulekannya itu lebih cepat. Nah, setelah itu ini aku peras santan ini sekitar 1/4 butir kelapa karena aku belinya cuma Rp2.000. Nah, diperas untuk menghasil santan yang pertama ini kan lebih kental nih daripada yang selanjutnya. Nah, itu kita sisihkan dulu untuk dimasukkan nanti setelah santan encer, bumbu, dan juga lembayungnya kita masak. Setelah mendidih baru kita masukkan santan kentalnya ini. Jadi kita sisihkan ke wadah seperti ini dulu ya, supaya tidak tercampur. Nah, fungsinya kita memisahkan santan encer dan santan kental itu untuk menghindari proses pemecahan si santan pas waktu kena panas nanti. Seperti itu. Nah, untuk lembayungnya ini seperti tadi yang aku jelasin di awal, kita iris-iris seperti ini supaya lembut. Jadi kalau misalnya nggak diiris-iris seperti ini, nanti kita akan kesusahan pas makannya karena lembayungnya akan lebar-lebar banget, plus gagang atau tangkai mudanya itu nanti ya gimana, pokoknya caranya itu harus dipotong-potong seperti ini guys. Tapi kalau misalnya kalian punya cara lain, jangan lupa komen ya di kolom komentar. Karena resep dan cara turun-temurun memasak lembayung memang seperti ini guys. Jadi kalau misalnya kalian punya cara lain, kalian boleh kok share ke yang lainnya supaya yang lain juga tahu kalau misalnya ada cara yang berbeda. Maklum, kita kan tinggal di Indonesia. Indonesia kan luas banget, punya punya resep sendiri-sendiri, punya tata cara adat istiadat juga sendiri. Mungkin cara memasak pun juga akan berbeda ya. Nah, biasanya aku selalu seperti ini nih untuk membersihkan si cobek. Kan maksudnya untuk membersihkan si cobek karena masih ada melekat bumbu-bumbu, sedikit bumbu-bumbunya itu kan sayang ya, supaya bersih sekalian lah
Nanti kalau misalnya kita nyuci si cobek ini juga nggak terlalu susah-susah amat gitu ya. Kita bersihkan di sini sama si santannya supaya nggak ada yang bumbu-bumbu yang terbuang. Kan sayang ya, udah capek ngulek akhirnya terbuang meskipun cuma sedikit. Selanjutnya langsung kita masak di kompor dengan api yang kecil ya guys. Fungsinya masak dengan api kecil ini karena ini kan santan ya, santan itu mudah pecah kalau kena panas, jadi kita harus pakai api kecil supaya dia nggak kaget dan pecah. Nah, setelah mendidih seperti tadi yang aku jelasin di awal, kita masukkan santan kentalnya, kita aduk-aduk dan tutup kembali. Tunggu sampai mendidih seperti ini. Kita tes rasa dulu ya guys. Kalau misalnya udah pas, kita langsung udahin masakannya. Kalau belum, kita tambahin apa yang kurang. Nah, kalau ini kemarin itu kurang asin, jadi aku tambahin garam. Jadi kalau untuk garam ini secukupnya aja ya. Maksudnya kalau misalnya jangan banyak-banyak, kalau misalnya nanti kurang bisa ditambah. Ini aku juga kasih sedikit penyedap, sedikit untuk lebih membulatkan rasa, kata temen aku gitu, biar rasanya jadi bulat, enak, mantap, mantul. Wah, tambah nasi. Nah, karena rasanya udah pas, kita langsung matikan kompor dan kita sajikan di mangkok seperti ini. Ini siap untuk dinikmati. Oke guys, sekian dulu masak-masak dari saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.